Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak rekaman video Zoom ini, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen karena sudah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 9, untuk mencoba mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang hanya melibatkan dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan, atau disebut juga perekonomian yang sederhana dan tertutup. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas tentang perekonomian tiga sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, atau disebut juga perekonomian tertutup. Untuk lebih jelasnya, akan disampaikan oleh Apita Januari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Latar belakangnya, sistem perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor, kegiatan luar negeri masih diabaikan. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor masih tetap dimisalkan kegiatan ekspor dan impor tidak dilakukan. Definisi perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor berikut, yaitu ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Ada aliran pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang ketiga adalah aliran pendapatan dan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Berikutnya akan dibacakan oleh Ratih. Nah, di sini ada sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Di sini ada tiga sektor ya, perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Jadi yang pertama itu, pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua itu, pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sumber, yaitu dari pembayaran gaji, upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Yang ketiga adalah pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Nah, pendapatan utama dari pemerintah adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan rumah tangga. Yang keempat adalah pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak. Yang kelima adalah misalnya tabungan rumah tangga yang disimpan kepada pemerintah dialokasikan sebagai penanaman modal untuk investasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pajak. Ganti, Kak. Selanjutnya itu ada syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan di sini ada beberapa kesamaan. Yang pertama itu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat.
yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G, yaitu pendapatan nasional sama dengan penawaran agregat, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G, pendapatan nasional sama dengan biaya konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Yang kedua yaitu Y sama dengan C ditambah S ditambah T, yaitu Y pendapatan nasional sama dengan biaya konsumsi rumah tangga ditambah ditabung dan membayar pajak. Selanjutnya yaitu C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T, yaitu biaya konsumsi ditambah I investasi perusahaan ditambah G pengeluaran perusahaan sama dengan C biaya konsumsi ditambah S ditabung ditambah T membayar pajak. Yang keempat, I ditambah G sama dengan S ditambah T, yaitu investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama dengan S ditabung ditambah T membayar pajak. Dan persamaan yang keempat yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan I ditambah G sama dengan S ditambah T, yaitu pendapatan nasional sama dengan pengeluaran pemerintah ditambah investasi perusahaan ditambah biaya konsumsi dan investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama dengan ditabung ditambah membayar pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Setiap dalam perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur merupakan pengeluaran yang tidak boleh dihilangkan oleh pemerintah. Pajak berdasarkan pemungutannya terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan yang langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya itu seperti pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Contohnya itu pajak penjualan, pajak impor, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama itu pajak regresif, yaitu sistem pajak yang persentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang kedua, pajak proporsional, persentase pemungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. Dan yang ketiga yaitu pajak progresif, sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Semi. Efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Sebagai akibat adanya pajak dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah menekankan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara persamaan berikut. YD sama dengan Y kurang T, yaitu pendapatan disposable YD adalah sama dengan pendapatan nasional Y dikurangin oleh pajak T. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayar mengurangi kemampuan untuk melakukan pengeluaran, konsumsi, dan menabung. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan. 1. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaan, YD sama dengan Y kurang T. 2. Penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan.
Keenam, penentuan pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan dan kegiatan ekonomi jangka pendek, dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan. 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. 2. Tunjangan-tunjangan ekonomi yang ingin dicapai. 3. Pertimbangan politik dan keamanan. 7. Masalah pengangguran dan inflasi. Tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari 3 keadaan berikut. 1. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. 2. Menghadapi masalah pengangguran. 3. Menghadapi masalah inflasi. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Kasemi. Terima kasih atas penjelasannya Kak Dita. Untuk selanjutnya mengenai mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Keadaan ini adalah keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian dan merupakan salah satu tujuan penting dari menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat yang sebenarnya wujud adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Selanjutnya menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi, sampai di mana seriusnya masalah ini berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Terdapat negara-negara yang masalah penganggurannya sangat serius. Akan tetapi, ada pula suatu negara yang tingkat penganggurannya sangat rendah dan hampir mendekati tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Selanjutnya menghadapi masalah inflasi. Pengeluaran agregat yang wujud adalah melebihi kemampuan dari perekonomian itu untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Ini dicerminkan oleh nilai Y yang lebih besar daripada YF. Dalam keadaan yang sebenarnya, pendapatan nasional real yang wujud tidak dapat melebihi YF. Maka keadaan di mana Y lebih besar dari YF hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan, yang menyebabkan sejumlah barang-barang tertentu sekarang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sewaktu kenaikan harga belum berlaku. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hussein. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini terdapat grafik masalah pengangguran dan inflasi. Terdapat perbedaan di antara AE dan AEF dinamakan jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya kenaikan harga-harga.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Cara yang pertama adalah membedakannya dengan cara pajak langsung dan pajak tak langsung. Cara lain adalah pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Keseimbangan PN dapat ditunjukkan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat, dan pendekatan suntikan bocoran. Multiplier dalam ekonomi 3 sektor dapat dibedakan kepada 2 jenis, yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan multiplier dalam sistem pajak proporsional. Jenis-jenis penstabilan otomatik yang utama adalah pajak profesional dan pajak progresif program asuransi pengangguran. Sistem harga minimum kebijakan fiskal diskresioner dilakukan dengan menambah pengeluaran agregat pada waktu pengangguran, mengurangi pada waktu inflasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.